Contoh yang selanjutnya, kita diminta untuk menghitung integral dari dx dibagi x dikalikan x kuadrat plus 1. Nah, di sini kita memiliki fungsi rasional yang akan diintegralkan, yaitu integrannya berbentuk 1 dibagi x dikalikan x kuadrat plus 1. Nah, pada contoh soal ini saya tidak akan mengerjakan secara tertulis, saya akan menjelaskan yang sudah ada di slide saja ya, karena caranya sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi rasionalnya yang akan diintegralkan itu Qx-nya atau penjemputnya itu adalah perkalian dari x dikalikan x kuadrat plus 1. Jadi, dia memiliki dua buah faktor. Yang pertama adalah x, sifatnya linear. Sedangkan yang kedua, x kuadrat ditambah 1, sifatnya kuadratik. Artinya di sini adalah kombinasi antara linear dan kuadratik, dan masing-masing hanya satu, artinya tidak berulang. Maka untuk menyelesaikan integral ini, maka pertama adalah kita dekomposisikan. Seperti yang telah kalian tahu, untuk yang linear, x, maka hasil dekomposisinya adalah a per x, ditambah untuk yang kuadratik, maka pembilangnya itu adalah fungsi linear. Maka dilanjutkan notasinya ke B menjadi bx ditambah c. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya, maka hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat bahwa 1 di sini pada pembilang itu sama dengan a dikalikan x kuadrat plus 1 ditambah bx ditambah c dikalikan x. Seperti itu ya. Nah, karena yang bawah sama dengan yang bawah, yang atas sama dengan yang atas. Nah, sekarang kita akan mencari konstanta dari nilai A, B, C ini berapa gitu ya. Nah, caranya kita ubah. Jadi di sini A dikalikan x kuadrat plus 1 itu menjadi A x kuadrat ditambah A. Lalu ini menjadi, nah di sini yang kita bisa lihat bahwa koefisien untuk x kuadrat adalah A ditambah B. Sedangkan koefisien untuk x itu adalah C. Dan konstantanya adalah A, maka hasilnya seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa 1 sama dengan A ditambah B dikalikan x kuadrat ditambah cx ditambah a. Artinya koefisien untuk x kuadrat ini harus sama dengan 0. Koefisien untuk x itu harus sama dengan 0. Sedangkan a, yaitu konstanta, itu sama dengan 1. Supaya sama dengan bagian ini, gitu kan ya. Nah, sehingga kita punya persamaan bahwa a ditambah b itu sama dengan 0. C sama dengan 0. Dan a sama dengan 1. Oke, maka kita sudah dapatkan A itu 1, C itu 0. Tinggal mencari nilai B. Nah, untuk mencari nilai B, maka kita tinggal substitusikan saja begitu ya. Ketika A-nya adalah 1, lalu A ditambah B itu sama dengan 0, maka B adalah minus 1. Nah, setelah diperoleh nilai dari konstanta A, B, C, maka kita bisa mengintegralkan fungsinya dengan mengintegralkan dari fungsi hasil dekomposisi. Jadi di sini kita peroleh integral 1 per x dx, A-nya 1 ya, lalu ditambah dengan bx plus c. Bx-nya itu adalah min 1. Berarti di sini adalah min x ditambah c, c-nya adalah 0. Berarti minus integral x. Jadi minusnya sudah dikeluarkan ya di sini ya. Dibagi dengan x kuadrat plus 1 dx. Integral dari 1 per x dx itu adalah ln mutlak x. Lalu integral dari x dibagi x kuadrat plus 1 dx, kalian bisa gunakan ux gitu ya untuk memisalkan yang x kuadrat ditambah 1, maka hasilnya adalah min setengah ln x kuadrat ditambah 1 ditambah c, seperti ini. Nah, ini kenapa tandanya bukan lagi mutlak? Karena x kuadrat ditambah 1 itu selalu positif. Bilangan apapun x ketika kita kuadratkan dia positif.
ditambah 1, maka dia positif. Maka kita tidak perlu lagi menuliskan dia dengan menggunakan tanda mutlak karena dia pasti positif, maka diubah menjadi kurung biasa. Sedangkan ln yang di awal, yang ln mutlak X, dia tetap mutlak X karena nilai X itu bisa positif, bisa negatif, bisa juga 0 begitu ya. Jadi jawabannya seperti ini.